Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Hatur nuhun sadayana Bapak-bapak, Ibu-ibu anu tos nangkap hadir nu kusim kuring sadayana dipika hormat. Hatur nuhun karena silaturahmina mudah-mudahan dugina urang dongkapna urang ka majelis ieu biasa ngadugikeun kaberkahan pikeun hirup urang salamet fi dini wa dunya wal akhirat amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa ma mana sih? Wa takhudhu min dunillahi aliyatan allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yajunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak mengetahui bahwa saya Gusti Allah menjadikan mereka min nutfah dari air mani. Faidah huwa khasimun mubin. Tapi mereka malah memusuhi, mereka malah menentang perintah Allah. Ini untuk orang-orang kafir. Hei, orang-orang kafir, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku ciptakan manusia itu dari setetes air mani? Tapi kenapa kamu malah membangkang, memusuhi Allah? Bayana al-khusumah yani annahu makhlukun min nutfah summa yukhatabu. Manusia pertama kali diciptakan dari setetes air mani. Kemudian summa yukhatabu, kemudian baru setelah dibentuk di rahim keluar jadi manusia, baru dihitobi itu manusia. Dulunya sebelum disebut manusia, ketika sebelum jadi bayi di dalam rahim janin, ya dulunya adalah air mani. Setelah diproses melalui hamil, kemudian lahir ke alam dunia, nembek disebut manusia. Fa kaifa la yatafakkaru fi badai khalqihi hatta yad'al khusumah. Apa kamu tidak berpikir, hai manusia, awal mula kamu diciptakan sampai sekarang kamu malah memusuhi Allah ke orang-orang kafir. Sababun nuzuli hadhil ayat ya diceritakan sebab turunnya ayat ieu. Kenapa sih ayat ini turun? Allah sedikit menghardik orang-orang kafir karena mereka menentang bahkan memusuhi Nabi. Apa sih penyebabnya turun ayat ini? Ya, diceritakan. Anna Ubay bin Khalaf khasimun Nabi alaihi salatu wassalam fil ba'si. Ayat ieu turun disebabkan zaman dahulu ketika Nabi Muhammad masih ada seorang yang membenci Nabi. Nabi punya hater. Nabi punya hater, punya pembenci, punya musuh yang memusuhi Nabi. Walaupun nabinya mah tidak menganggap musuh, tapi dia memusuhi Nabi. Namanya Ubay bin Khalaf. Haterna Kanjeng Nabi ya. Kenapa si Ubay bin Khalaf ieu henteu percaya nu dikatakeun Kanjeng Nabi
tentang masalah yaumul ba'ats, hari dibangkitkan seluruh manusia. Tidak percaya si Ubay bin Khalaf. Tidak percaya. Fatahu bi admin balin. Sampai suatu saat si Ubay bin Khalaf fatahu bi admin balin, datang ke Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa tulang yang sudah membusuk. Wa huwa yafatathu wa yaqulu atara anna Allah yahada badama Roma. Kanjeng Nabi bari ngomong teh. Ya, tingali ya teh tulang. Apakah Allah mampu menghidupkan tulang ini setelah mati nanti? Tulang bari digebrakeun ya lamun dieu mah. Gebrang we tulang nanti. Digebrakeun. Kanjeng Nabi, saya tidak percaya. Piaku Gusti Allah bisa ngahirupkeun di engke di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, sedangkan manusia sudah jadi tarulang. Apakah bisa? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Kanjeng Nabi nya bisa. Nya bisa. Wa yab'asaka wa yadkhulakan nar. Allah akan membangkitkanmu dan akan memasukkanmu ke dalam neraka. Kanjeng Nabi. Bisa. Nanti Allah akan membangkitkanmu dan akan memasukkanmu ke dalam neraka. Falamma sami'a Ubay bin Khalaf hadal kalam godoba. Ngadenge Kanjeng Nabi ngomong gitu, si Ubay bin Khalaf langsung marah. Langsung naik pitam. Ya, diomong ku Kanjeng Nabi, ya bener. Oke, maneh bakal dihirupkeun deui, jeung bakal dijebloskeun ka neraka ku Gusti Allah. Wah, langsung marah. Faqala bihaqqi Lata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, ya Tuhan si Abi Khalaf. Ubay bin Khalaf, Tuhannya masih Lata dan Uzza, berhala anu paling gede. Aya 2 berhala yang paling gede, namanya berhala Lata dan Uzza. Sebenarnya mah loba berhala nu ralutikna loba. Tapi yang paling besar yang diagung-agungkan nama berhalanya adalah Lata dan Uzza. Demi Lata dan Uzza, si Ubay bin Khalaf. Laqulannaka, saya akan membunuhmu. Ka Kanjeng Nabi. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, la takdiru antakatulani. Walakin ana akatuluka insyaallah. Tidak bisa. Kanjeng Nabi teh tidak bisa. Kamu tidak akan mampu untuk membunuhku. Justru aku yang akan membunuhmu. Cek Kanjeng. Lo jual gue beli. Ditantang deh ku Kanjeng Nabi. Sekali-kali Kanjeng Nabi bisa heras. Insya Allah dengan atas izin Allah. Wa aslamaka ilan nar, dan akan menuntunmu, menjebloskanmu, melemparmu ke dalam neraka. Itu Kanjeng Nabi. Summa maro Nabi alaihi salatu wasalam yauman. Di hiji waktu geus percakapan eta geus bubar. Hiji waktu Kanjeng Nabi lewat dan melihat Ubay bin Khalaf. Apa yang dilihat oleh Kanjeng Nabi ketika melihat Ubay bin Khalaf? Fara'a yakhdumu bi nafsi farasan, keur ngurusan kuda. Si Ubay bin Khalaf teh beureun isuk-isuk keur ngamandian kuda. Nabi lewat. Katempo Kanjeng Nabi teh, oh itu si Ubay bin Khalaf nu harita pernah ngancam ayeuna keur ngurusan kuda. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, walam takud hadal faras. Ubay bin Khalaf, walam takud hadal faras. Apa yang akan kamu lakukan dengan kuda ini? Apa yang sedang kamu lakukan dengan kuda ini? Cek Kanjeng Nabi. Faqala la arkabu alaihi wa aqtuluka. Saya akan menaikinya dan akan membunuhmu. Si Ubay bin Khalaf. Waduh, langsung kencang bae. Ditanya ku Kanjeng Nabi, malah dijawabna kentang. Kentang, bahasa dia nak kentang kayaknya. Heuras. Langsung heuras bae. Mana keur ngomean kuda teh jang naon? Dijawabna nyejak ditumpakan, dipake ngabunuh maneh. Cek si Ubay bin Khalaf. Jiga heureuy nya akan membunuhmu. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam,
Bal ana aktuluka. Bisa justru aku yang akan membunuhmu. Insya Allah atas izin Allah. Itu kanjeng Nabi teh. Famaro Nabi alaihi salatu wassalam. Famadu alaihi zaman tawilan. Geus bae. Lewat deh. Geus eta bubar. Geus lewat deh. Beberapa waktu kemudian zamanun tawilun lumayan lama. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, beberapa tahun mungkin, ya, waktu yang lama, summa waqa'at ghazwat Uhud. Faja'a Ubay bin Khalaf ma'ajun di Makkah. Tibalah waktu perang Uhud. Perang Uhud itu si Ubay bin Khalaf ikut ke dalam pasukan orang-orang kafir Mekah. Si Ubay bin Khalaf masuk pasukan orang-orang kafir Mekah. Ila Uhudin, menuju ke gunung Uhud. Fawaqafa ila maharibati wal maqatalah. Ketika dalam persiapan ingin menyerang pasukan kafir di gunung Uhud. Pasukan kafir sebelah dia jeung golongan Abu Sufyan jeung golongan si Ubay bin Khalaf, belah dieuna pasukan orang-orang muslim. Meureun lamun aya nama Ukraina jeung Rusia, Palestina ujung Israel. Tapi ieu mah perang agama, ieu mah murni perang agama Kanjeng Nabi. Namun Palestina Israel masih ada perang-perang penjajahan, itu mah bukan murni perang agama. Islam melawan Yahudi bukan, tapi perebutan kekuasaan atau lahan tanah. Jajah lamun baheula mah Belanda ngajajah Indonesia. Sabab Indonesianya lobana muslim walaupun aya Hindu Buddha ge. Sabab Belanda orang-orang Kristen, jadi disangkana perang antara Islam jeung lamun zaman baheula mah can aya politik. Jadi ya murni menjajah. Zaman ayeuna Israel jeung Palestina aya politik-politikan sehingga banyak yang terdoktrin, terkena berita yang kurang pas, yang kurang benar. Akhirnya dibentur-benturkan murni ini adalah perang agama. Tidak, ya, itu adalah perang perebutan tempat tinggal, perang perebutan tanah, perebutan perbatasan. Tapi nya teu naon kita mendukung Palestina karena orang-orang Israel perangnya tidak pakai aturan, perangnya itu justru melanggar kemanusiaan, sebabkan agama itu justru harus menjaga kemanusiaan, menjaga perdamaian, menjaga hibdun nafsi, menjaga diri, itu wajib. Orang-orang Israel ngebom Palestina semena-mena, seenak-enaknya saja. Anak-anak kecil, orang-orang yang hamil, itu harus kita doakan saja, semoga cepat selesai perangnya. Nah, untuk kemana ditanya. Ubay bin Khalaf hiji waktu ikut perang Uhud bersama pasukan orang-orang kafir Mekah. Fakholatu al-Jundani fasodafa an-Nabi alaihi salatu wassalam. Fakholatu al-Jundani, dua pasukan ini saling bercampur, diserbu, geus dipikeun ka tengah kan pacampur ya. Nah, pacampur, berkecamuknya. Perang sedang berkecamuk. Wah, terang ting. Lamun wayang kumaha maupun perang. Wayang sok rame perang wayang. Tanggung tengah pacampur sedang bergemuruh perang. Fasodafa an-Nabi alaihi salatu wasallam hina maharibati Ubay bin Khalaf. Ketika sedang berkecamuk, tiba-tiba Nabi berhadapan dengan Ubay bin Khalaf. Lah, kapanggih di dieu. Cek Kanjeng Nabi ka Ubay bin Khalaf. Ingat teu hari tak pernah
ngomong erek membunuh. Aku yang akan membunuhmu, cek Kanjeng Nabi. Wow, kepanggil dari dia ya. Inilah saat-saat yang ditunggu. Ucapan siapa yang benar? Kemudian ucapan siapa yang benar? Wa daraba unukihi bi khurbatin. Nabi yang berhasil memukul lehernya dengan tombak. Nabi berhasil memukul leher Ubay bin Khalaf dengan tombak. Fajar ada mengalirlah darah dari lehernya. Min unukin Ubay bin Khalaf. Fasoha sohatan. Kemudian fasoha sohatan. Si Ubay bin Khalaf ngajerik sajadi-jadi. Nah, aduh, udah gitunya. Aduh, faqala Ubay, dahaba ayun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh, mana ya Kanjeng Nabi? Murun tas digebung teh, langsung ditinggalkeun Kanjeng Nabi murun. Mana Kanjeng Nabi? Mana? Wa qad darabani biramhin. Kanjeng Nabi telah memukulku. Cek si Ubay bin Khalaf dengan tombaknya. Kanjeng Nabi telah memukulku dengan tombaknya. Mana Kanjeng Nabi? Mana? Wakana Abu Sufyan, yang datang justru Abu Sufyan. Yauma idin Amirul Jundi, yang pada waktu itu adalah pimpinan perang, pimpinan pasukan, jenderal namanya, jenderal perang orang-orang kafir. Tapi faqala lahu ya Ubay bin Khalaf, ngomong jenderal kafir si Abu Sufyan teka Ubay bin Khalaf, bihaqqil tawal uja maaf tahafaka. Demi Lata dan Uzza, sarua yang ada orang kafirnya. Demi Lata dan Uzza, maaf tafaka. Apa yang membuat mulutmu berteriak-teriak seperti itu? Cek Abu Sufyan. Kunaon gogorowokan gitu teh. La Uzza la hamid alaka aba qadara hadal jarhah. Apakah kamu itu terlukanya sangat sakit? Apakah kamu terluka sangat dalam? Apakah kamu terluka sangat lebar atau sangat perih sehingga kamu berteriak-teriak seperti itu? Anta tasyun misal bakor, kamu teriak-teriak seperti anak sapi. Si Abu Sufyan. Wasibjan idala ibabaduhum ma'abadin, seperti anak kecil yang direbut mainannya oleh orang lain, oleh anak kecil yang lain. Jika budak leutik bae lebay cenah. Si Abu Sufyan gogorokan kitu juga can pernah benangku pedang meureun nya. Can pernah sesakit ini lebay juga anak sapi juga budak leutik bae mah emang direbut seoana ku batur. Itu lah bahasa urang namanya. Wa darabahaduhum ahadan. Yakunu misu hada jarahah. Siapa sih yang melukaimu sehingga kamu sakit seperti itu? Cek si Ubay bin Khalaf. Cek si Abu Sufyan. Cek si Abu Sufyan ka Ubay bin Khalaf. Sasi anu nyerikan maneh teh sampai kamu terluka seperti itu yang membuatmu luka. Ya Abu Sufyan. Kemudian si Ubay bin Khalaf ngomong, "Ya Abu Sufyan." Bari nyeri-nyeri teh meureunnya. La abaka wala asahali sa'in minal jarahah. Saya menangis dan saya menjerit itu bukan karena luka ini, bukan. Walakin qala Muhammad alaihi salatu wassalam ila anna aqtuluka wa anta ala hadal faras wa ana a'lamu anna Muhammadan la yaqdiba abadan. Karena aku menangis suatu hari dulu Nabi Muhammad pernah aku bilangin aku akan membunuhmu. Kemudian Nabi Muhammad justru malah berkata, aku yang akan membunuhmu. Dan saat ini adalah waktunya. Muhammad itu benar tidak pernah berbohong. Saya menangis karena menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad. Ucapannya selalu benar. Ucapannya pasti benar. Sekarang terbukti bahwa Muhammad tidak pernah bohong. Dulu dia pernah mengatakan akan membunuhku. Maka saat ini dia telah membenarkan ucapannya. Aku sekarang sepertinya akan mati. Cek si Ubay bin Khalaf.
Wa jami'a jarahati fi qalbi wa qad asartu. Sungguh yang membuatku menangis dan berteriak-teriak ini adalah sakit di dalam hatiku yang telah menimpaku. Karena yaitu kebenaran Nabi Muhammadnya sakitnya lebih sakit. Fakhara al-amr famata mintil kal jaroha. Sampai akhir cerita si Ubay bin Khalaf ini meninggal karena luka atas sabetan tombak dari Nabi Muhammad. Fa'anzalallahu ta'ala hadal ayat fi jawabihi yakni amma ya'lamu hadal kafir anna khalaqnahu min qatratin ma'in summa yukhasamu. Inilah asbab nuzul atau penyebab turunnya ayat ini yang mengatakan bahwa aku telah menciptakanmu dari setetes air mani tetapi kamu malah membangkang. Tidak percaya tentang Allah yang akan membangkitkan dia nanti di yaumil akhir, tapi dia malah membangkangnya. Akhirnya turun ayat ini untuk membenarkan bahwa kamu itu harus berpikir, kamu itu harus memahami, melihat bahwa kamu itu jangan bermusuhan, kamu itu jangan memusuhi, jangan melawan perintah Allah. Karena kamu itu tidak bisa apa-apa. Kamu itu hanya diciptakan dari setetes air mani. Mudah-mudahan ayat manfaatnya bisa menambah keimanan kita sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kerana mungkin dihapunten bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.